Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Setelah pada video pertama, kami telah membacakan daftar isi serta pengantar-pengantar yang berkenaan dengan buku Venerable Acharya Manburidatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, maka pada video kedua ini mulai dibacakan bagian pertama dengan judul Tahun-Tahun Awal. Buku ini diterbitkan oleh Vihara Bodhigiri. Pihak penerbit sepertinya tidak menerjemahkan judul buku ini ke dalam bahasa Indonesia, sehingga untuk memudahkan pembacaan kami akan memakai terjemahan sederhana menjadi riwayat hidup spiritual Ajahn Mun. Buku ini ditulis oleh Yang Mulia Acarya Mahabhuanyana Sampano dan diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Bhikkhu Diksilaratano. Nama-nama dari anggota tim penerjemah bahasa Indonesia dapat Anda lihat pada deskripsi video di bawah. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. PDF buku ini diunduh dari web samagiphala.or.id. Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan buku ini dengan masuk pada bagian pertama. Bagian 1. Tahun-tahun awal. Yang Mulia Acarya Manburidatta Thera adalah salah seorang guru meditasi vipassana paling andal di zaman ini. Seseorang yang sungguh layak mendapatkan pujian dan rasa kagum sebagaimana yang ditunjukkan para murid dekatnya terhadap dirinya. Ia mengajarkan dhamma yang demikian dalam dengan penguasaan dan daya pikat yang begitu hebat, sehingga murid-muridnya sedikit pun tidak ragu akan tingginya tingkat pencapaian spiritual beliau. Pengikut setianya terdiri dari sejumlah besar biku dan umat awam yang berasal dari hampir seluruh wilayah Thailand. Bukan hanya itu, beliau bahkan juga memiliki pengikut yang lebih banyak lagi di Laos, di mana baik biku maupun umat awam sangat menghormatinya. Kisah hidupnya dari awal sampai akhir benar-benar luar biasa. Dimulai dari tahun-tahun awalnya sebagai umat awam, sampai perjuangan panjang sebagai seorang biku, hingga hari wafat beliau. Dewasa ini, kehidupan yang murni tanpa celah seperti itu lebih sulit ditemukan daripada setumpuk permata berharga. Acarya Mun lahir di sebuah keluarga Buddhis tradisi. Pada hari Kamis, 20 Januari 1870, pada tahun kambing, di desa Ban Kambong, di distrik Khongjam, Provinsi Ubon Ratchathani. Ayahnya bernama Kam Doang, ibunya bernama Jun, dan marga keluarganya adalah Ken Keo. Ia adalah anak tertua dari 8 bersaudara. Meskipun hanya 2 di antara mereka yang masih hidup ketika ia meninggal, ia seorang bocah berperawakan kecil, berkulit putih, sigap, energik, cerdas, dan banyak akal. Pada usia 15 tahun, ia ditahbiskan sebagai samanera di suatu wihara di desanya. Di sanalah tumbuh antusiasmenya mendalami dhamma, dan ia mampu menghafal teks-teks dhamma dalam waktu singkat. Ia dikenal sebagai seorang samanera muda yang sopan dan ramah, sehingga tidak pernah menyulitkan guru maupun teman-temannya. Setelah 2 tahun menjalani kehidupan barunya, ia diminta ayahnya lepas jubah dan kembali menjadi umat awam untuk membantu keluarga. Namun, karena kecintaan yang begitu kuat terhadap dunia kebikuan, sehingga ia berkeyakinan bahwa suatu saat nanti ia pasti akan ditahbiskan kembali. Kenangan indah akan hidup berjubah biku tak pernah pudar dari ingatannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali menjadi biku lagi sesegera mungkin. Tak pelak lagi, keteguhan sikapnya akan tujuan hidup seperti itu adalah buah dari kekuatan keyakinannya yang tak tergoyahkan, yang dikenal sebagai saddha. Ini memang merupakan sifat yang begitu melekat pada dirinya. Ketika menginjak usia 22 tahun,
Ia merasa terdorong untuk menjadi biku. Maka, demi tujuan itu, ia memutuskan meninggalkan orang tuanya. Karena tidak ingin membuatnya patah semangat dan juga karena selama ini sebenarnya selalu terpendam harapan bahwa anak mereka suatu hari akan kembali ditahbiskan, kedua orang tuanya pun memberikan restu. Untuk tujuan pentahbisan, mereka memberikannya seperangkat perlengkapan dasar biku. Pada tanggal 12 Juni 1893, ia menerima penahbisan biku di Wihara Wat Leap yang terletak di ibu kota provinsi Ubon Ratchathani. Upacara-nya adalah Yang Mulia Arya Kawi. Kamma Wacacaryanya adalah Prakru Siddha. Dan Anusasana Caryanya adalah Prakru Prajuk Ubon Kun. Ia ditahbiskan dengan nama Buriddhata. Setelah ditahbiskan, ia tinggal di Wat Leap, yakni di pusat meditasi Vipassana Acarya Sao. Ramalan. Ketika Acarya Man mulai berlatih Vipassana di pusat meditasi Acarya Sao, ia bermeditasi dengan cara berulang-ulang terus-menerus mengucapkan kata Buddho dalam hati, yakni memusatkan ingatan pada Sang Buddha. Karena ia lebih suka pokok dhamma persiapan ini daripada pokok lain. Awalnya ia tidak dapat mengalami tingkat ketenangan dan kebahagiaan yang diharapkan, sehingga timbul keraguan apakah ia berlatih secara benar atau tidak. Meskipun demikian, ia terus-menerus melafalkan kata Buddho tanpa mengenal lelah. Dan akhirnya tercapailah tingkat ketenangan batin tertentu. Suatu malam ia bermimpi. Ia berjalan keluar dari suatu desa dan memasuki hutan rimba yang lebat dan luas yang dipenuhi dengan semak belukar. Nyaris tidak ada jalan tembus. Ia berjuang mencari jalan melewati semak belukar yang luas sampai akhirnya dapat keluar dengan selamat. Nyaris tidak ada jalan tembus. Ia berjuang mencari jalan melewati semak belukar yang luas sampai akhirnya dapat keluar dengan selamat. Begitu keluar, ia berada di pinggiran suatu padang yang sangat luas. Suatu padang yang membentang sejauh mata memandang. Dengan tekad bulat, ia mulai berjalan melintasi padang tersebut sampai akhirnya menemukan pohon jati besar yang sudah tumbang. Pohon yang telah lama tumbang tersebut, sebagian batangnya tertanam di tanah. Dan sebagian besar kulit dan rantingnya telah membusuk. Ia naik ke atas batang kayu jati raksasa itu dan menitinya sampai ujung. Sambil berjalan, ia merenung. Ia menyadari bahwa pohon ini tidak akan pernah bertunas dan tumbuh lagi. Ia membandingkan hal ini dengan kehidupan dirinya yang pasti tidak akan timbul lagi di masa yang akan datang. Ia melihat kesamaan antara pohon jati yang telah mati tersebut dengan kehidupan dirinya dalam samsara. Melihat pohon tersebut telah membusuk, tidak berakar, dan takkan pernah hidup kembali, ia berpikir bahwa dengan terus tekun berlatih, ia pasti akan menemukan jalan untuk mencapai akhir dari kehidupan dalam keberadaannya di dunia ini. Padang yang sangat luas itu melambangkan hakikat siklus kelahiran dan kematian yang tiada berakhir. Saat sedang merenungkan semua ini di atas batang kayu tersebut, seekor kuda jantan putih besar berderap ke arahnya, lalu berhenti dan berdiri di samping pohon jati yang tumbang itu. Acarya Man berhasrat menunggangnya, maka ia pun naik ke punggung kuda misterius itu dan kuda itu langsung melaju dengan kecepatan penuh. Ia tidak tahu kemana akan dibawa dan mengapa. Kuda tersebut hanya terus berlari dengan kecepatan penuh tanpa sedikit pun tanda-tanda akan ke arah mana dan bertujuan apa. Jarak pandang lawas yang dilintasinya pun tampak tak terkirakan. Saat sedang menempuh perjalanan tersebut, Acarya Man melihat sebuah rak Tipitaka yang indah di kejauhan, yang dihiasi dengan hiasan perak yang halus dan indah. Tanpa diarahkan, kuda itu membawanya menuju rak tersebut, dan berhenti tepat di depannya.
Begitu Acariaman turun dari kuda itu untuk membuka rak tersebut, kuda putih tersebut langsung menghilang tanpa jejak. Saat berjalan menuju rak tersebut, ia menyadari bahwa rak itu terletak tepat di pinggiran padang, tanpa sesuatu pun di latar belakangnya selain hutan rimba yang lebat yang dipenuhi dengan semak belukar di mana-mana tanpa jalan tembus. Ketika ia sampai di hadapan rak Tipitaka, ia menjulurkan tangan untuk membukanya. Tetapi sebelum berkesempatan menyingkap isi di dalamnya, ia terbangun. Ini adalah mimpi nimitta, pertanda yang memperkuat keyakinannya bahwa jika ia gigih dalam usahanya, ia pasti akan menemukan jalan untuk mencapai apa yang dicarinya. Sejak saat itu, dengan tekad baru, Acariaman melakukan meditasi secara intensif. Berusaha tanpa mengenal lelah terus-menerus melafalkan kata Buddho dalam melakukan semua kegiatan sehari-harinya. Pada saat yang sama, ia dengan sangat telaten menjalankan latihan Dhutanga yang keras dan penuh disiplin, yang telah menjadi komitmennya sejak ia ditahbiskan, dan terus diamalkan sepanjang hidupnya. Dengan sukarela, ia berkomitmen melakukan latihan-latihan Dhutanga berikut. Hanya mengenakan jubah yang terbuat dari kain buangan, tidak menerima jubah pemberian langsung umat, pergi untuk pindah patah setiap hari tanpa pernah absen, kecuali hari-hari ketika ia memutuskan berpuasa. Hanya menerima dan menyantap makanan yang diterima dalam mangkuk patahnya. Tidak pernah menerima makanan yang dipersembahkan selain makanan pindapatta. Hanya makan 1 kali sehari, tidak makan apapun lagi setelah itu, hanya makan dari mangkuk patta. Tidak menyantap makanan apapun yang tidak berada di dalam mangkuk tersebut. Tinggal di hutan, berarti hidup mengembara dalam lingkungan hutan lebat, tinggal dan tidur di alam liar, di gunung-gunung ataupun di lembah-lembah. Terkadang tinggal di bawah rerimbunan pohon, di gua, atau di bawah tebing yang curam. Dan hanya mengenakan 3 jubah utama, jubah luar, jubah atas, dan jubah bawah, dengan tambahan selembar kain mandi. Acariaman juga menjalankan latihan lainnya dari ke-13 latihan Dhutanga bila mana keadaannya memungkinkan. Tetapi secara rutin, ia memegang teguh ke-7 latihan di atas sedemikian rupa, sehingga menyatu dalam semua tindak tanduknya. Ke-7 latihan tersebut tak terpisahkan dari dirinya, sedemikian rupa, sampai-sampai dewasa ini sulit menemukan orang yang setara dengannya. Atas kesadarannya sendiri, ia menunjukkan kesungguhan yang tulus dalam mencari makna atas semua yang dilakukannya. Ia tak pernah melaksanakan tugasnya dengan setengah hati. Ia senantiasa mengarahkan dirinya pada tujuan luhur melampaui keduniawian. Apapun yang dilakukannya ditujukan pada upaya mulia untuk mengikis kilesa dalam dirinya. Karena sadar akan tujuan tersebut, ia tidak memperkenankan sedikit pun ruang bagi keangkuhan dan kesombongan di dalam hatinya. Meskipun sebagaimana orang kebanyakan lainnya, ia juga tidak luput dari pengaruh pencemar yang sama. Dalam satu hal ia sangat berbeda dengan rata-rata manusia pada umumnya. Alih-alih membiarkan batinnya bebas dikuasai dan dijajah kilesa, justru ia selalu berjuang mengikis kilesa dalam dirinya setiap saat. Selanjutnya, ketika ia merasa yakin bahwa ia telah mengembangkan landasan yang cukup kokoh dalam meditasinya, ia menyelidiki mimpi nimitta yang dialaminya. Mengarahkan perhatiannya pada mimpi itu, ia menganalisa sampai berangsur-angsur memahami makna mimpi itu sepenuhnya. Ia melihat bahwa ditahbiskan sebagai biku dan mempraktekkan dhamma sebagaimana mestinya sama saja dengan meningkatkan aras cita atau kesadaran batin mengatasi melampaui racun dunia. Hutan belantara di mana berbagai macam bahaya siap menyerang
merupakan analogi dari citta, wadah dari derita nestapa. Citta harus ditingkatkan sampai mencapai aras yang membentang luas, aras kebahagiaan tertinggi, yang terbebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Keagungan dari kuda jantan putih melambangkan jalan pengamalan dhamma. Kuda tunggangan merupakan sarana untuk mencapai ranah kepuasan sempurna. Ia menjumpai Rakti Pitaka dengan desain yang indah. Hanya mampu untuk memandanginya, tetapi tidak memiliki kesempurnaan batin yang dibutuhkan untuk membuka rak tersebut dan mengagumi bacaan di dalamnya sepuas hati. Prestasi yang hanya dicapai oleh orang yang memiliki 4 Patisambhidanyana. Orang yang memiliki 4 pengetahuan ini, nama harumnya akan menyebar ke 3 lingkup dunia atas kearifannya yang cemerlang dan pengetahuannya yang luas perihal metode pengajaran yang seluas samudera dan angkasa. Orang seperti ini takkan pernah kehilangan kata-kata saat mengajar kepada para dewa dan manusia. Dikarenakan Acharyaman tidak memiliki tingkat kesempurnaan batin yang cukup tinggi, ia melewatkan kesempatan untuk membuka rak tersebut, dan hanya bisa berpuas diri dengan mengagumi keindahannya. Oleh karena itu, ia hanya mencapai tataran Patisambhidanusasana, yang berarti bahwa ia cukup memiliki kearifan dan keahlian menerangkan kepada orang lain tentang latihan dasar Buddhisme, tetapi tidak sepenuhnya luas dan dalam. Meskipun ia dengan rendah hati menyatakan bahwa ajarannya hanya sekedar cukup untuk memperlihatkan sang jalan, namun mereka yang telah menyaksikan latihannya dan mendengarkan pembabaran dhammanya yang sedemikian dalam sepanjang hidupnya amat sangat terkesan, sampai tak ada satu kata pun yang dapat melukiskannya. Sangatlah sulit untuk menyaksikan dan mendengar hal serupa dewasa ini di zaman ini. Zaman yang justru sangat membutuhkan manusia mulia seperti itu. Pertanda. Pada suatu titik selama latihan meditasinya di Wat Leap, Citta Acharyaman memusat ke suatu keadaan yang tenang dan serta-merta muncul suatu penglihatan. Gambaran mental yang muncul adalah jenazah yang terbaring di hadapannya, membengkak, mengeluarkan nanah, dengan cairan tubuh menetes. Beberapa burung nasar dan anjing bertarung memperebutkan mayat itu, mencabik-cabik dan menghempaskan daging yang telah membusuk, mengakibatkan tercecer di mana-mana. Seluruh adegannya betul-betul sangat menjijikkan. Ia merasa sangat takut. Sejak saat itu, Acharyaman terus-menerus menggunakan gambaran ini sebagai objek batin untuk direnungkan setiap waktu. Baik saat duduk dalam samadhi, saat melakukan meditasi jalan, atau saat melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Ia melanjutkan kebiasaan ini sampai suatu hari, gambaran mayat berubah menjadi cakram bening yang muncul di depan wajahnya. Semakin ia memusatkan perhatian pada cakram tersebut, penampakannya semakin kerap berganti tanpa henti. Semakin ia mencoba untuk mengikutinya, bentuknya semakin berubah, sehingga ia merasakan tidak mungkin untuk dapat mengetahui di mana rangkaian gambaran batin itu akan berakhir. Semakin ia menyelidiki penglihatannya, karakter penampakan semakin kerap berubah, ad infinitum. Sebagai contoh, cakram itu berubah menjadi pegunungan tinggi di mana Acharyaman mendapati dirinya sedang berjalan, memegang sebilah pedang yang terhunus dan mengenakan sepatu. Kemudian, sebuah tembok raksasa yang memiliki pintu gerbang muncul. Ia membuka pintu gerbang, memandang ke dalam, dan melihat sebuah wihara di mana sejumlah biku sedang duduk bermeditasi. Di dekat tembok, ia melihat tebing terjal serta gua di mana seorang pertapa tinggal di sana. Ia melihat kendaraan berbentuk seperti buayan dan tergelantung di depan tebing melalui seutas tali. Dengan memanjat ke kendaraan yang mirip buayan itu, ia terhela menuju puncak gunung. Di puncak tersebut,
ia menemukan sebuah perahu jung besar dengan sebuah meja persegi di dalamnya. Juga menggantung sebuah lentera yang memancarkan cahaya terang benderang ke seluruh wilayah pegunungan. Ia mendapati dirinya sedang menyantap makanan di puncak gunung, dan seterusnya, dan sebagainya. Tak mungkin melihat sampai semuanya berakhir. Acharyaman berkata bahwa semua penglihatan yang ia alami ini adalah terlalu banyak untuk diingat kembali. Selama 3 bulan penuh, Acharyaman melanjutkan meditasi secara demikian. Setiap kali ia terserap dalam samadhi, ia berusaha keluar dari itu untuk melanjutkan penyelidikan akan cakram bening yang masih terus memberikan rangkaian penglihatan yang tampaknya tidak ada akhirnya. Namun, dari sini ia tidak mendapatkan hasil yang cukup bermanfaat untuk meyakinkannya bahwa ini adalah metode yang tepat. Setelah mempraktekkan cara ini, ia sangat peka terhadap penglihatan dan suara-suara umum di sekelilingnya. Puas dengan ini dan kecewa dengan itu. Suka dengan hal-hal tertentu dan benci terhadap yang lain. Tampak bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang stabil. Karena kepekaan ini, ia menjadi percaya bahwa samadhi yang ia praktekkan pasti merupakan jalan yang keliru untuk diikuti. Jika jalan itu benar, mengapa ia gagal untuk merasakan kedamaian dan ketenangan yang mantap dalam latihannya? Sebaliknya, batinnya resah dan tidak tenang, dipengaruhi oleh banyak objek indrawi yang bersentuhan dengannya. Sama seperti seseorang yang belum pernah menjalani latihan meditasi sedikit pun. Mungkin praktek yang mengarahkan perhatiannya keluar ke fenomena eksternal telah melanggar prinsip-prinsip dasar meditasi. Mungkin ini merupakan alasan kegagalannya untuk memperoleh manfaat yang diharapkan, yakni kedamaian dan kebahagiaan batin. Demikianlah, Acharyaman sampai pada pengertian baru tentang dirinya. Daripada memusatkan batinnya pada hal-hal eksternal, ia membawa citanya kembali ke dalam lingkup badan jasmaninya. Sejak itu, penyelidikannya dipusatkan hanya pada tubuh dirinya sendiri. Dengan sati yang tajam, ia memeriksa tubuhnya dari atas ke bawah, dari satu sisi ke sisi lainnya, dari dalam keluar secara menyeluruh, mencakup setiap aspek dan setiap bagian tubuhnya. Pada awalnya, ia lebih suka melakukan penyelidikannya saat bermeditasi jalan, melangkah bolak-balik dengan penuh konsentrasi. Terkadang ia perlu mengistirahatkan jasmaninya dari daya upaya ini. Karena itu, ia duduk dalam samadhi untuk sementara waktu, walaupun ia tegas menolak untuk membiarkan citanya tenggelam dalam kondisi yang tenang seperti biasanya. Sebaliknya, ia berupaya keras untuk tetap berada di dalam ranah jasmaninya. Cita tidak mempunyai pilihan lain selain menjelajahi berbagai bagian tubuh dan hanya memeriksa ke dalam. Ketika tiba saatnya untuk berbaring, penyelidikannya tetap berlangsung di dalam batinnya sampai ia tertidur. Ia bermeditasi seperti ini selama beberapa hari sampai ia merasa siap untuk duduk dalam samadhi dan mencoba mencapai keadaan nan tenang dengan metode yang baru ditemukannya. Ia menantang dirinya untuk menemukan keadaan ketenangan apakah yang dapat dicapai cita. Setelah kehilangan ketenangan selama beberapa hari, sekarang sesudah mulai giat berlatih perenungan terhadap tubuh, cita dengan cepat menyatu ke dalam keadaan nan hening dengan kenyamanan yang tak pernah dialami sebelumnya. Ia mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa ia telah mendapatkan metode yang tepat. Karena ketika citanya menyatu kali ini, tubuhnya seperti terpisah dari dirinya. Saat itu ia tampak seperti terbelah menjadi dua. Ia berada dalam keadaan penuh sati sepanjang waktu sejak cita masuk ke dalam samadhi. Batin tidak mengembara dan terombang-ambing sebagaimana yang terjadi sebelumnya.
Karena itu, Acarya Man yakin bahwa metode yang baru ditemukannya adalah tepat untuk latihan meditasi tahap awal. Sejak saat itu, ia melanjutkan berlatih dengan tekun perenungan terhadap tubuh sampai ia dapat mencapai keadaan tenang kapanpun bila dikehendakinya. Dengan tekun, secara bertahap ia menjadi semakin terampil dalam metode ini, sampai cita dengan kokoh tertambat dalam samadhi. Ia telah menyia-nyiakan waktu selama 3 bulan penuh untuk memburu cakram dan segala ilusinya. Tetapi sekarang, Sati sudah tak terpisahkan lagi dengan dirinya. Dan karena itu, ia tidak lagi terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Segenap kejadian ini memperlihatkan secara gamblang kemudaratan tiadanya bimbingan seorang guru yang bijaksana. Penilaian yang salah dapat terjadi karena tiadanya nasihat dan pengarahan yang tepat waktu saat bermeditasi. Acarya Man adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Tidak memiliki seorang guru pembimbing dapat menimbulkan kesalahan yang merugikan meditator, atau paling tidak dapat menghambat perkembangannya. Selama tahun-tahun awal Acarya Man sebagai biku pengembara, orang-orang tidak begitu berminat dalam latihan meditasi Kamathana. Banyak yang menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing dalam Buddhisme, tidak lazim dalam kehidupan para biku. Lagi pula, biku Duttanga berjalan dalam kejauhan di tepi sawah, cukup untuk membuat panik para penduduk desa. Dengan penuh ketakutan, mereka yang berada berdekatan dengan desa bergegas lari ke rumah. Mereka yang berjalan di dekat hutan segera bersembunyi di tengah-tengah kelebatan dedaunan. Sangat takut berhadapan dengan atau menyapa para biku. Dengan demikian, biku Duttanga mengembara ke daerah-daerah asing selama perjalanan mereka, sangat jarang memiliki kesempatan untuk bertanya arah kepada penduduk setempat. Para wanita desa sering membawa anak kecil mereka dalam penjelajahan ke seputar bukit untuk memetik tanaman obat yang tumbuh liar dan tumbuhan yang dapat dimakan, atau menangkap ikan di kolam yang terpencil. Tiba-tiba menyadari sekumpulan biku Duttanga berjalan ke arah mereka, mereka akan saling berteriak memberi tanda bahaya. Biku Dhamma datang! Mereka lantas mencampakkan keranjang dan segala perlengkapan mereka ke tanah dengan suara gedebuk dan lari kocar-kacir mencari tempat aman untuk bersembunyi. Barang milik mereka yang dicampakkan ke tanah mungkin menjadi rusak atau pecah, tetapi mereka tidak peduli. Setiap orang mengambil langkah 1000 menuju hutan terdekat, atau kalau dekat, ke tempat tinggal mereka di desa. Sementara itu, anak-anak yang tidak memahami apa yang sedang terjadi, mulai menangis dan minta pertolongan ketika melihat ibu mereka menjerit dan melarikan diri. Terlalu lambat untuk mengimbangi langkah orang dewasa, anak-anak kecil itu berlarian dalam kebingungan. Karena tertinggal, mereka berlari ke sana kemari di tengah sawah, sementara ibu mereka bersembunyi di hutan. Terlalu takut untuk muncul menyelamatkan mereka. Suatu adegan kepanikan yang sia-sia, yang sungguh menggelikan, tetapi juga menyedihkan. Melihat anak-anak lugu diliputi ketakutan, berlarian kebingungan, menangis menjerit-jerit mencari ibu mereka. Tentu saja situasi seperti ini tidak baik. Oleh karena itu, biku-biku Duttanga bergegas berlalu. Jika mereka hadir lebih lama, akan menimbulkan kekalutan yang lebih banyak lagi. Bila mereka berusaha untuk menghampiri anak-anak itu, situasinya mungkin menjadi di luar kendali dengan anak-anak ketakutan berpencar ke seluruh penjuru. Jeritan ketakutan menggema ke seluruh hutan. Pada waktu yang bersamaan, ibu mereka mengendap cemas, gemetaran di belakang pohon, takut pada biku Dhamma, juga takut anak-anak mereka terpencar kehilangan arah. Mereka memperhatikan dengan gelisah sampai para biku menghilang dari pandangan mereka. Ketika para biku akhirnya tak tampak lagi,
Terjadilah kegaduhan saat ibu dan anak bergegas penuh gairah mencoba untuk saling mencari. Saat semua kelompok sudah berkumpul kembali dengan selamat, segenap desa tampak seperti menggelora sejenak. Perjumpaan kembali ini diiringi dengan aneka ocehan yang riuh rendah. Setiap orang tertawa geli terhadap kemunculan Bhikkhu Dhamma yang tiba-tiba serta kekacauan yang timbul setelah itu. Kejadian seperti itu umum terjadi pada tahun-tahun awal. Para ibu dan anak ketakutan karena mereka tidak pernah melihat para bhikkhu Dhuttanga Kamattana. Orang awam tidak banyak tahu tentang mereka, juga tidak begitu tertarik terhadap mereka, kecuali menghilang dari pandangan mereka. Mungkin ada beberapa sebab. Pertama, penampilan mereka agak keras dan konservatif. Mereka tak akan menunjukkan keakraban dengan seseorang yang belum dikenal lama. Seseorang yang mengetahui dengan baik kebiasaan mereka. Juga, jubah mereka dan perlengkapan lainnya yang berwarna kuning tua, warna celupan kayu pohon nangka, warna mencolok yang lebih cenderung membangkitkan rasa takut daripada rasa bakti. Warna jubah dari kayu nangka ini dipakai oleh bhikkhu-bhikkhu Dhuttanga karena mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain mempraktekkan gaya hidup pertapa. Mereka membawa tenda payung yang lebih besar dari payung biasa, yang disandang pada satu bahu. Di bahu lainnya, mereka menggantungkan patta mereka. Berjalan dalam satu baris mengenakan jubah warna coklat kekuning-kuningan. Mereka langsung menarik perhatian orang yang belum mengenal cara latihan mereka. Bila menemukan tempat tenang yang mendukung untuk bermeditasi, para bhikkhu Dhuttanga akan berdiam selama beberapa waktu di hutan terpencil dari komunitas pedesaan, memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk lebih mengenal mereka, dengan mendengarkan ajaran mereka, mengajukan pertanyaan, dan menerima nasihat dari mereka. Orang-orang itu mendapatkan aneka ragam manfaat. Secara bertahap, pikiran mereka mulai dapat menerima penjelasan masuk akal yang mereka dengar. Dan keyakinan pun muncul secara alamiah. Dengan keyakinan Dhamma yang muncul dalam hati mereka, kecurigaan lama pun lenyap digantikan dengan rasa hormat kepada para bhikkhu yang ajaran-ajaran mereka begitu mengesankan. Kemudian, bagi orang-orang yang telah akrab dengan tabiat kalem dan keteladanan mereka, hanya dengan pemandangan para biku yang melintasi daerah pedesaan sudah bisa membangkitkan rasa bakti yang dalam. Pada masa-masa awal, pengalaman-pengalaman mencerahkan seperti itu menjadi buah bibir segenap penduduk negeri Thailand. Melakukan perjalanan jauh dengan jelajahan yang luas dan bertekad untuk berlatih secara benar demi Dhamma, para bhikkhu Dhuttanga selalu memperlakukan orang dengan mengesankan dan memberikan mereka pelayanan yang baik. Mereka tidak mengandalkan ketenaran untuk menyebarkan pesan mereka. Mereka lebih mengandalkan keteladanan sebagai sarana alamiah untuk meraih minat masyarakat. Bhikkhu Dhuttanga yang berkonsentrasi pada Dhamma menganggap pengembaraan demi hidup menyendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari pelatihan dirinya. Tempat yang terpencil memberi batin dan jasmani ini sebuah lingkungan yang damai dan tenang. Itulah yang terjadi pada Acharyaman. Setiap tahun setelah berakhirnya masa wasa, ia mulai melakukan perjalanan. Berjalan kaki melewati hutan dan pegunungan. Di daerah di mana bisa ditemukan perkampungan kecil yang pas cukup untuk menyokong pindapata sehari-harinya. Ia lebih suka mengembara di wilayah timur laut Thailand daripada wilayah lainnya. Beberapa di antara wilayah favoritnya adalah hutan belantara pegunungan di Provinsi Nakhon Phanom, Sakhon Nakhon, Udon Thani, Nong Khai, Loei, dan Lomsak, atau sisi Laos dari Sungai Mekong, seperti daerah Tha Khek, Vientiane, dan Luang Prabang. Daerah-daerah itu dengan hutan belantara dan pegunungan yang luas sangat cocok untuk mempraktekkan gaya hidup pertapa. Dimanapun dan kapanpun ia berada,
Fokus utama Acharyaman tetap sama, berupaya tanpa kenal lelah untuk mengembangkan latihan meditasinya. Ia tahu bahwa inilah tugas yang terpenting dalam hidupnya. Pada dasarnya, ia tidak suka terlibat dalam proyek pembangunan wihara. Ia lebih suka berkonsentrasi hanya pada pengembangan batin, pada latihan meditasinya. Ia menghindari bersosialisasi dengan sesama biku dan menjauhkan diri dari masyarakat umum. Lebih menyukai hidup menyendiri, gaya hidup yang memberikannya kebebasan untuk memusatkan seluruh perhatian dan energi pada satu tugas utama, mengatasi dukkha. Kesungguhan dan ketulusan hati menjadi ciri dari setiap tindakan yang dilakukannya. Tidak pernah menipu diri sendiri, tidak pernah menyesatkan orang lain. Energi yang luar biasa, ketahanan, dan kehati-hatian yang ia terapkan dalam latihannya sungguh mengagumkan. Kualitas seperti ini membantu untuk memastikan bahwa samadhi dan kebijaksanaan maju dengan mantap, tidak pernah menunjukkan tanda kemerosotan. Sejak hari pertama ia menemukan bahwa perenungan terhadap jasmani merupakan metode yang tepat dalam tahap awal meditasi, ia selalu mencamkannya dalam batin. Dengan tekun mempertahankan metode ini, berulang-ulang mencermati jasmaninya, ia menjadi sangat terampil dalam menganalisa secara mental berbagai bagian tubuhnya, besar maupun kecil, dan kemudian diurai dengan kebijaksanaan. Akhirnya, ia dapat sekehendak hati menganalisa seluruh tubuhnya dan kemudian mencerai-beraikan semua menjadi unsur pembentuknya. Melalui ketekunan, Acharyaman dengan mantap mencapai kondisi batin yang semakin damai dan tenang. Ia mengembara melalui hutan-hutan dan melewati pegunungan, berhenti di tempat yang cocok untuk meningkatkan latihannya, dan tidak pernah lalai dalam kegigihan usahanya untuk melakukan semua aktivitas. Apakah ketika berjalan untuk pindah patah, menyapu lantai, membersihkan tempolong, menjahit, atau mencuci jubahnya, makan, atau sekedar merentangkan kakinya. Ia sadar untuk berusaha menyempurnakan diri setiap saat dan di setiap kegiatan tanpa kecuali. Hanya ketika tidur, ia baru meregang. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk segera bangkit tanpa keraguan begitu ia sadar dari tidur. Ia bertekad untuk memastikan bahwa kebiasaan ini akhirnya menyatu dalam karakternya. Pada saat ia sadar, ia segera bangkit, membilas muka, dan melanjutkan latihan meditasinya. Jika ia masih mengantuk, ia tidak langsung melakukan meditasi duduk. Takut mengangguk-angguk lalu tertidur lagi. Sebaliknya, ia berlatih meditasi jalan, melangkah ke belakang dan ke depan untuk menghilangkan rasa kantuk yang mengancam menguasainya walaupun hanya sebentar saja. Jika berjalan dengan lambat tidak efektif, ia mencoba untuk menyegarkan dirinya dengan mempercepat langkahnya. Hanya ketika rasa kantuknya hilang dan ia mulai merasa lelah, ia meninggalkan meditasi jalannya untuk duduk melanjutkan meditasi sampai subuh. Tak lama setelah subuh, ia bersiap untuk melakukan pindapata. Mengenakan jubah bawahnya, jubah atas dan luar disatukan dan dililitkan pada tubuhnya, patanya menggantung di bahunya dengan tali pengikat. Ia berjalan ke desa terdekat dengan tenang, penuh pengendalian diri. Berhati-hati memelihara sakti sepanjang jalan. Menganggap perjalanannya ke dan dari desa sebagai sejenis latihan meditasi jalan. Ia memusatkan perhatiannya ke dalam batin untuk setiap langkah yang diayunkannya. Memastikan bahwa batinnya tidak berkelana keluar terlibat dalam objek indriawi yang rentan gejolak emosi selama perjalanan. Setelah kembali ke tempat kediamannya atau wihara di mana ia tinggal, ia menata makanan yang telah diterimanya di dalam patta. Sebagai prinsip dasar, ia hanya menyantap makanan yang diberikan di desa, menolak untuk menerima makanan apapun yang dibawakan untuk dirinya setelah itu. Belakangan sekali, saat berusia sangat lanjut, ia sedikit mengendurkan praktek ini.
setuju untuk menerima makanan yang diberikan umat kepadanya di wihara. Pada tahun-tahun awal, ia hanya menyantap makanan yang diterimanya di dalam patta. Terhadap apapun yang dimakan yang ditempatkan di dalam patanya, ia duduk merenungkan tujuan utama pemanfaatannya, seperti menyiramkan air ke api neraka yang ada di dalam, yakni nafsu dambaan akan makanan yang mungkin muncul karena rasa lapar. Kalau tidak, batin dapat dikalahkan oleh kekuatan nafsu dambaan dan hanyut dalam kelezatan makanan. Sementara sesungguhnya seharusnya lah merenungkan hakikat utama dari makanan. Betapa makanan apapun hanyalah terdiri dari unsur kasar yang secara bawaan atau inherent bersifat menjijikan. Dengan pemikiran seperti ini yang tertanam kokoh dalam batinnya, ia mengunyah makanan dengan penuh sati, penuh kesadaran. Menolak memberi jalan kepada nafsu dambaan apapun sampai ia menghabiskan makanannya. Kemudian, ia mencuci patta, menyeka hingga kering, menjemurnya selama beberapa menit, lalu menaruh kembali di dalam kain pembungkusnya dan meletakkannya dengan rapi di tempat yang sesuai. Kemudian, tibalah saatnya untuk melanjutkan tugas menggempur kilesa, dengan tujuan untuk mengikis secara bertahap sampai sepenuhnya teratasi sehingga tidak dapat lagi mengganggu batinnya. Namun harus dipahami bahwa urusan pengikisan kilesa merupakan pekerjaan yang sangat sulit agar bisa berhasil. Karena walaupun mungkin kita bertekad untuk membakar kilesa sampai menjadi abu, namun apa yang cenderung selalu terjadi adalah kilesa balik membakar kita, menimbulkan kesulitan yang begitu banyak bagi diri kita, sehingga kita segera meninggalkan kualitas kebajikan yang akan kita kembangkan. Kita melihat dengan jelas dampak negatif ini dan ingin terbebas dari kilesa. Tetapi kemudian, kita menyabot tujuan mulia kita karena gagal bertindak tegas terhadap mereka. Khawatir terhadap kepelikan tindakan seperti itu akan memberikan akibat yang amat pedih. Tidak dilawan, kilesa menjadi penguasa batin kita, menyerobot masuk dan merajalela dalam batin kita. Sungguh menyedihkan. Sangat sedikit orang di dunia ini memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk mengatasi kotoran-kotoran batin ini. Karena itu, makhluk hidup di 3 lingkup dunia terus-menerus takluk di bawah kekuasaan mereka. Hanya Sang Buddha yang menemukan cara untuk membersihkan batin secara tuntas dari kilesa-kilesa ini. Takkan pernah lagi dikalahkan mereka. Setelah mencapai kemenangan total, Sang Buddha berbelas kasih mengalihkan perhatiannya dengan mengajarkan sang jalan, membabarkan dhamma kepada muridnya, dan mengilhami mereka untuk mengikuti jalan mulia yang sama yang telah ditapakinya. Dengan berlatih secara demikian, mereka akan mampu menyamai pencapaian tertingginya, mencapai penghujung dari jalan mulia itu, pencapaian tertinggi, Nibbana. Melayangkan pukulan mematikan kepada semua kilesa yang maha perkasa, orang-orang mulia ini mengenyahkan semua kilesa dalam batin mereka untuk selama-lamanya. Setelah memadamkan kilesa mereka, mereka menjadi murid arahat yang dipuja orang dengan penuh bakti di seluruh dunia sejak saat itu. Acharyaman adalah individu mulia lainnya yang mengikuti jejak Sang Buddha. Ia benar-benar memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan dan ketetapan hati yang teguh. Ia tidak hanya menjadikan itu sebagai buah bibir. Seusai makan pagi, ia segera masuk hutan untuk mulai melakukan meditasi jalan di sekitarnya yang penuh dengan kedamaian, yang amat sesuai untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin. Pertama-tama berjalan, kemudian duduk. Ia meneruskan meditasinya sampai ia merasa sudah saatnya untuk beristirahat sejenak. Setelah kekuatannya sudah pulih, ia melanjutkan lagi penggempuran terhadap kilesa, penyebab dari siklus kelahiran kembali tiada akhir. Dengan tekad dan usaha yang gigih, kilesa tidak pernah berkesempatan untuk mencemooh upaya Acharyaman. Ketika berlatih samadhi secara intensif,
Ia juga berusaha tanpa kenal lelah mengembangkan pandangan terang dan kebijaksanaannya dengan mantap tumbuh berkembang saat ia melakukan penyelidikan terhadap objek apapun. Dengan cara demikian, samadhi dan vipassana berkembang bersama-sama. Tiada yang tertinggal dari yang lainnya, dan batinnya tetap damai dan lega terhadap latihannya. Namun, masa-masa mengalami kemajuan yang lamban pun tak terelakkan, karena tiada seorang pun yang dapat menasihatinya saat ia mengalami hambatan. Ia acap kali menghabiskan waktu berhari-hari untuk menemukan jalan keluar dari masalah tertentu. Dengan susah payah menemukan solusi bagi dirinya, ia harus habis-habisan untuk mencermati batu-batu penghalang ini dalam latihannya. Mencermati setiap aspek secara hati-hati, karena merupakan rintangan bagi kemajuan dirinya dan juga kemungkinan besar sangat berbahaya. Pada situasi demikian, nasihat dari seorang guru yang baik bisa jadi tak ternilaikan, yang dapat menolong para meditator untuk maju lebih cepat dan pasti tanpa membuang-buang waktu. Dengan alasan inilah, sungguh penting bahwa para meditator memiliki seorang kalyanamita. Acharyaman sendiri mengalami kegetiran dari ketiadaan seseorang sahabat nan bijaksana untuk memberi nasihat pada waktu yang tepat. Beliau menyatakan bahwa tidak diragukan lagi, itu merupakan sesuatu yang tidak menguntungkan. Subbagian 1 pertanda berakhir sampai di sini. Subbagian mengenai Acarya Saukantasilo akan kita lanjutkan pembacaannya di video berikutnya. Masih merupakan bagian 1 yaitu tahun-tahun awal. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang